Failover merupakan suatu fitur penting yang harus ada di jaringan komputer. Nah, saat ini kita bisa melakukan failover pada Cloud Roigi Rii. Penasaran seperti apa caranya? Tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Failover merupakan suatu mekanisme di jaringan yang berfungsi untuk memberikan efek network redundant. Jadi dengan skema failover ini, ketika main link yang kita miliki atau internet utama yang kita miliki ini bermasalah, maka internet tetap dilewatkan melalui jalur yang masih aktif atau jalur yang bersifat standby. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme atau konfigurasi failover yang bisa kita lakukan pada sistem cloud dari perangkat Roigi Rii. Nah, untuk topologi yang kita gunakan nanti kurang lebih seperti ini. Jadi kita memiliki router utama. Jadi untuk router utama ini kita menggunakan perangkat Rii. Untuk serinya adalah EG105GWT. Untuk perangkatnya ada di depan sini. Kemudian dari perangkat ini di WAN 0 ini nanti akan terhubung ke ISP1. Kemudian di sini nanti ada WAN 1. Nah, WAN 1 ini nanti akan kita fungsikan sebagai internet backupnya. Jadi ketika provider mainnya ini bermasalah, maka internet nanti akan tetap bisa berjalan melalui provider yang kedua ini, ISP2 ini. Kemudian untuk yang port paling ujung ini adalah LAN 0, jadi LAN 0 ini yang terhubung ke laptop yang saya gunakan. Oke, lalu untuk konfigurasi failover via cloud seperti apa? Jadi untuk konfigurasinya, karena via cloud, jadi kita akan coba mengakses ke cloud dari perangkat Roigi Rii ini. Jadi kita sudah buka di sini. Jadi ini adalah tampilan dari cloud dari perangkat yang saya gunakan, yaitu perangkat 105GWT ya, EG105GWT. Kemudian di sini saat ini kondisinya statusnya sudah online untuk perangkatnya. Ini. Kemudian untuk konfigurasi failovernya, nanti kita bisa lakukan di dalam menu network wide, kemudian kita bisa ke menu multi WAN. Jadi di dalam multi WAN ini nanti sebenarnya kita bisa konfigurasi untuk perangkat router ini dengan skema seperti apa. Jadi kalau di video ini kan untuk skemanya failover. Kemudian di menu ini kita juga bisa konfigurasi untuk kebutuhan load balancing. Kemudian bisa juga digunakan untuk kebutuhan PBR atau policy based route. Jadi untuk konfigurasi failover juga akan kita lakukan di dalam menu ini, dan kita bisa lihat di dalam menu ini saat ini sudah terdapat satu provider ya, sudah terdapat WAN 0 dengan alokasi IP yang saya dapatkan yaitu 10.0.0.254. Kemudian di sini untuk jaringan lokalnya atau kliennya ini menggunakan VLAN 1 dengan alokasi IP 192.168.99.0. Jadi ini yang menuju ke laptop saya atau yang menuju ke wireless atau wifi dari perangkat router dari Rii ini 105GWT. Kemudian konfigurasinya seperti apa? Konfigurasinya nanti kita bisa klik ke dalam menu di sebelah kanan ini ya. Ada yang namanya add WAN link. Jadi kita bisa klik di sini. Saat ini defaultnya untuk internet itu masuk melalui WAN 0. Dan juga di sini kita bisa lihat untuk port yang internet kedua ini ya, ini masuk di dalam port WAN 1 atau LAN 3, yang mana defaultnya untuk WAN 1 atau LAN 3 ini adalah menuju ke jaringan lokal. Jadi dia konfigurasi defaultnya itu masih digunakan untuk jaringan lokalnya. Kita bisa lihat juga di sini untuk icon dari WAN 1 atau LAN 3 tidak terdapat logo atau icon bumi seperti ini, berbeda dengan WAN 0. Nah, untuk konfigurasinya gimana? Jadi kalau ini ingin kita fungsikan sebagai port WAN,
Maka kita bisa klik di sini. Kemudian kita do you want to convert to one port? Kemudian kita bisa lakukan convert seperti ini. Kemudian nanti untuk type-nya kita bisa sesuaikan. Jadi untuk port 11 ini menerima internet itu dengan metode apa? Apakah konfigurasi IP-nya statik, kemudian PPPoE, atau mungkin DHCP. Karena kebetulan di sini saya menggunakan DHCP, maka kita bisa arahkan menggunakan DHCP seperti ini. Kemudian untuk interface alias kita bisa berikan misalnya 1 backup. Nah, seperti ini. Kita klik save, kita tunggu proses perpindahan dari LAN ke WAN, dan di sini kita bisa lihat untuk portnya sudah berwarna hijau, dan dia di sini sudah terdapat icon lingkaran atau gambar bumi seperti ini. Ini menandakan bahwa untuk port 11 ini sudah berfungsi sebagai one port ya. 11 LAN 3 sudah berfungsi sebagai one port. Kita bisa save, kemudian kalau sudah kita bisa back lagi ke dalam menu multi WAN ini tadi. Jadi saat ini tampilannya untuk VLAN 1 ya, dengan alokasi IP 192.168.99.0 ini terdapat 2 provider, yaitu WAN 0 dan WAN 1. Untuk WAN 1 masih belum mendapatkan IP, kita bisa tunggu atau kita bisa refresh dulu di sini. Nah, sekarang untuk WAN 1 sudah mendapatkan alokasi IP. Jadi WAN 0 mendapatkan IP 10.0.0.254, sedangkan WAN 1 172.16.1.247. Kemudian konfigurasi failovernya seperti apa? Jadi di sini kita bisa konfigurasi di dalam menu wake. Saat ini kondisinya load modenya itu adalah aktif atau backup. Jadi aktif atau backup ini dia digunakan untuk kebutuhan failover. Sedangkan kalau Anda ingin dua provider ini sama-sama aktif, dua providernya ini berjalan semua, kita bisa gunakan yang namanya load balancing. Tapi di sini kita akan coba dulu menggunakan yang namanya aktif backup. Kemudian untuk load balancing policy ini nanti sebenarnya akan lebih digunakan ketika kita melakukan konfigurasi load balancing. Jadi kita biarkan saja default. Kemudian di bawahnya lagi ada parameter WAN 0 dan juga WAN 1. Jadi di sini nanti kita bisa tentukan interface WAN mana yang akan berfungsi sebagai primary dan juga interface WAN mana yang berfungsi sebagai secondary. Jadi nanti kita tinggal pilih seperti ini. Nah, kalau dua-duanya primary maka akan terjadi error seperti ini. Jadi kita bisa arahkan yang WAN 1 ini nanti akan berfungsi sebagai secondary. Dan WAN 0 akan berfungsi sebagai primary. Di bawahnya ada yang namanya wake. Jadi wake ini nanti akan lebih digunakan untuk kebutuhan load balancing. Atau mungkin misalnya Anda punya 3 provider. Kemudian provider 1, provider 2 ini aktif, provider 3-nya yang sebagai cadangan, maka wake ini nanti akan berfungsi untuk menentukan ISP yang digunakan itu antara ISP 1 atau ISP 2-nya. Jadi karena di sini providernya hanya 2, maka untuk wake kita tidak perlu lakukan konfigurasi. Kemudian kita lakukan save. Nah, konfigurasinya seperti ini. Jadi kalau di cloud ini kita lakukan konfigurasi seperti ini, maka nanti konfigurasi ini akan diteruskan ke perangkat router EG105 GWT ini. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa akses untuk perangkatnya 99.1 di sini. Seperti ini. Kemudian ini adalah perangkat kita. Kemudian di sini kita bisa lakukan konfigurasi untuk SSID-nya. Jadi misalnya
seperti ini. Untuk project name-nya apa misalnya. Untuk password kita isikan juga untuk confirm passwordnya. Jadi kita bisa tunggu untuk konfigurasi wizardnya ini selesai, kemudian nanti kalau sudah kita bisa login ke perangkat GWT ini. Nah, jika konfigurasi wizard tadi sudah selesai, maka kalau kita akses ke perangkatnya, end device-nya itu tampilannya seperti ini. WAN-nya sudah terdapat dua, yaitu WAN 0 dan WAN 1. Kemudian kalau kita mau lihat konfigurasi untuk WAN-nya yang sudah kita lakukan via cloud, tadi bisa kita lihat di sini ada WAN 0 dan juga ada WAN 1 dengan alokasi IP yang berbeda. Kemudian untuk cloud setting, di sini kita bisa lihat modenya saat ini adalah aktif backup. Kemudian untuk pengujiannya, jadi untuk saat ini internetnya itu aktif di primary. Jadi primary itu adalah alokasi IP yang 10.0.0.254. Jadi kita bisa tes atau kita bisa cek untuk laptop yang saya gunakan. Kita bisa coba misalnya lakukan ping ke internet. Nah, seperti ini hasilnya reply dan kita bisa cek untuk jalur yang digunakan. Misalnya menggunakan traceroute seperti ini dan kita bisa lihat bahwa untuk tujuan ke internet ini saya melalui alamat IP yang 10.0.0.1. Jadi 991 ini adalah perangkat router ini, sedangkan 10.001 ini adalah ISP yang sifatnya tadi primary. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pengujian untuk failover-nya. Jadi di sini kita akan coba buat semisal ISP satunya ini bermasalah. Jadi ISP satunya problem, kita akan lihat apakah jalur internet dari laptop ini menuju internet itu akan dibelokkan ke secondary link atau tidak. Kita bisa tunggu dulu. Misalnya kita bisa ping lagi untuk tujuan 8888 seperti ini. Saat ini belum aktif, kita bisa tunggu dulu untuk sementara waktu. Kita bisa coba lagi misalnya ping lagi ke 8888. Nah, saat ini internetnya sudah reply dan kita bisa coba cek. Kita bisa cek untuk internetnya saat ini menggunakan primary link atau secondary link menggunakan yang namanya traceroute lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk jalur yang digunakan saat ini sudah menggunakan provider yang kedua atau ISP 2. Jadi 991 ini adalah perangkat yang saya gunakan, kemudian dia nanti akan dilewatkan melalui 172.16.1.1. Ini adalah ISP yang terhubung di WAN 0 ISP yang terhubung di WAN 1 ini. Nah, sebenarnya berapa lama proses perpindahan jalur? Jadi untuk perangkat ini sebenarnya bisa kita lakukan konfigurasi secara manual. Untuk proses perpindahan jalur dari primary ke backupnya ini berapa lama. Jadi untuk konfigurasinya nanti saat ini itu tidak bisa dilakukan via cloud. Jadi untuk konfigurasi yang mendetail mengenai proses perpindahan failover berapa lama itu nanti tetap kita lakukan di perangkat router EG105 GWT ini. Jadi untuk konfigurasinya nanti kita bisa temui di dalam menu gateway. Kemudian kita cari menu WAN seperti ini. Kemudian konfigurasinya nanti ada di dalam menu line probe. Jadi line probe ini adalah suatu menu yang fungsinya dia nanti digunakan untuk memonitoring suatu host yang ada di internet.
Dengan tujuan ketika nanti misalnya dari 10 menuju ke 88 bermasalah, maka kita bisa mendapatkan informasinya dari sini. Kemudian actionnya nanti seperti apa, berpindah ke jalur berapa lama, nah nanti juga akan kita lakukan di dalam menu ini. Jadi untuk saat ini 10 ini kondisinya kan offline, bermasalah. Jadi kita bisa lihat untuk statusnya itu adalah offline di sini. Kemudian untuk proses perpindahannya berapa lama, jadi di sini nanti kita bisa lakukan yang namanya edit. Nah, jadi untuk monitoring destination IP-nya nanti sebenarnya kita bisa atur di sini teman-teman. Defaultnya menggunakan IP-nya Google yaitu 8.8.8.8. Kemudian untuk konfigurasi yang lebih advance lagi, nanti kita bisa lakukan di dalam menu Advanced Setting. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada beberapa menu ya. Ada beberapa parameter yaitu probe interval selama 1 detik, kemudian timeout selama 3 detik, kemudian number of consecutive probe success itu kurang lebih 40, kemudian probe round for going offline itu kurang lebih 2. Jadi artinya untuk probe interval ini dia berapa lama probe-nya itu dia melakukan pengujian. Jadi di sini kurang lebih yaitu adalah 1 detik. Kemudian timeout-nya itu timeout-nya di sini kurang lebih adalah 3. Jadi 3 kali timeout. Kemudian di sini ada probe round for going offline yaitu 2. Jadi artinya nanti ketika kurang lebih terdapat 6 detik timeout, maka dia nanti akan dianggap linknya itu bermasalah. Jadi probe round for going offline di sini defaultnya itu adalah 2. Kemudian fungsi dari number of consecutive probe success ini nilainya adalah 40. Jadi artinya nanti ketika jalur ini dia dianggap sudah tidak bermasalah lagi, maka kurang lebih terdapat 40 kali probe yang berhasil. Jadi parameter-parameter yang ada di sini nanti Anda bisa sesuaikan lagi, bisa Anda adjust lagi sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian di sini juga ada catatan bahwa tadi kan perangkat saya ini kondisinya masih belum saya lakukan network setup ya yang menggunakan wizard. Ketika Anda buat project baru tadi di sini, ketika mau remote tadi mau mengakses, maka dia nanti akan dibuatkan project baru juga di dalam Cloud Ruiji-nya. Jadi yang awalnya tadi itu adalah projectnya GWT, kemudian kita tadi mau akses perangkat ini, dan kebetulan di situ nama projectnya itu berbeda, maka dia nanti akan dibuatkan project baru dengan nama test failover seperti ini. Jadi ini catatan untuk teman-teman supaya projectnya ini dia nggak berpindah. Jadi pastikan si perangkat ini sudah dikonfigurasi terlebih dahulu ke cloud, kemudian pastikan juga untuk menggunakan nama project yang sama supaya nanti dia tidak membuat project baru lagi. Jadi seperti itu tadi untuk konfigurasi failover melalui cloud untuk perangkat router dari seri Rigi ini. Jadi konfigurasinya sebenarnya cukup sederhana, jadi tinggal klik-klik maka konfigurasi failovernya sudah bisa berhasil kita lakukan. Namun jika Anda ingin lakukan konfigurasi yang lebih detail lagi, misalnya durasi berapa lama perpindahannya itu Anda tentukan secara mandiri, maka konfigurasi itu atau konfigurasi tersebut bisa Anda lakukan langsung pada perangkat router dari perangkat Rigi ini, EG105 GWT ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan perangkat router Ruiji seperti ini, access point Ruiji atau perangkat-perangkat jaringan yang lainnya, itu teman-teman bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.